Apakah aku masuk Muslim kalau aku mengakui bahwa Yesus itu utusan? Ya, Anda semangat juga gitu penting yang Bang mengucap. Andi. Masih yakin setengah Bang Andi? Hidayah juga. Percaya pada Allah yang mengutus Yesus gitu. Paham. Enggak, aku percaya Kan sama Bapak Allah gitu, Bapak Allah gitu. Ya, ada Dokter Rahman juga di bawah. Ntar ya dok. Jadi gini ya bro, kalau sudah nggak percaya Yesus itu Tuhan, tapi Anda belum bersyahadat, ya Anda belum Muslim, Anda belum beragama Islam, belum. Gitu ya. Itu intinya. Oh, berarti ya, Anda harus, itu penjelasannya. Anda harus terikat sama rukun Islam dulu, kemudian rukun iman, gitu loh. Kalau sudah memenuhi kriteria di situ dulu tuh ya, terutama yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan hati yang tulus, bukan karena modus, itu kan modusnya itu kencang tuh, bukan karena modus seperti yang lain-lain, ikhlas, benar-benar Anda mendapat hidayah, itu sudah Anda Muslim. Nah, nanti kriterianya ke bawah sampai ke 5, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu gitu. Itu dulu. Nah, kalau hanya saya nggak percaya Yesus Tuhan, Anda belum Muslim. Tapi di sana itu udah terbuka sedikit gitu loh. Nah, kira-kira gitu bro. Jadi sampai detik ini, kalau memang Anda nggak framing kita nih ya, Anda saat ini belum Muslim. Kira-kira gitu bro. Oke, terima kasih konfirmasinya. Aku cuma mau tanya itu aja tadi. Sering main ke room sini, tapi kalau ada yang mau ditanyain silakan Bang Jelat. Bapak Desugi dulu tentang Islam boleh. Untuk saat ini nggak ada sih. Untuk tujuan kedepannya aku mau baca Quran dulu yang terjemahan itu. Bang Hos, sapa dulu Bang Hos. Oh iya, silakan Ismail, selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jelas ya Baik, suaranya. Ya, ini Pak Ismail, ini Jelangkung, ini Kristen. Iya. Tapi dia lagi galau, dia berhenti menuhankan Yesus. Karena dia bilang, Yesus itu anak manusia kok dituhankan. Itu loh bro, topiknya. Oh iya. Kenapa harus galau menjadi orang Kristen, menjadi orang benar? Saya ulang ya, ini Ya. Jelangkung ini, Ya. dia berhenti menjadi Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu menuhankan Yesus. Menurut dia, sedangkan Yesus itu utusan Tuhan, dia manusia. You know loh. Oh bisa saya jelaskan bahwasanya Yesus itu adalah Silakan. Tuhan. Silakan bang. Ya, jadi gini. Di dalam kehidupan orang Kristen, kami juga secara keyakinan kami itu punya kepercayaan yang erat. Jadi satu contoh bang ya, saya hanya mau menjelaskan itu sesuai dengan konteks kita masing-masing. Oke, kita memang berbeda. Itu di antara Muslim dengan Kristen itu sangatlah berbeda. Ya, itu tergantung bagaimana kita membawa keyakinan kita masing-masing di dalam kehidupan kita. Nggak usah itu diterangin bang. Kenapa Yesus? Kenapa Anda mengatakan Yesus Tuhan? Ya, itu Yesus Tuhan itu ya. Saya katakan Yesus Tuhan itu karena kepercayaan saya bang. Dasarnya. Ya dasarnya saya datang dari bahwa orang Kristen meyakini dan mengakui satu Allah yang esa. Namun hadir dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dasarnya Yesus Tuhan sesuai dengan Bible di mana? Oke, Anda baca ayat 3, Anda baca di Bible Yohanes 13 ayat 13 bang. Coba baca, buka. Saya hafal bang. Bahkan Ya, coba. original teksnya itu bukan Tuhan bang, tapi Bang, Kurios. sekarang Bang Hendy, Abang jangan pakai segala sesuatu, tapi sekarang Abang berpatokan kepada Alkitab kami yang ada. Jangan jadi, Abang Pak, pakai original. Karena gini loh, yang namanya kita berdebat itu Bang, Abang nggak bisa lari dari kitab kami. Itu Alkitab. Nah original teksnya bukan kitab Anda. Enggak, maksud aku sekarang yang Alkitab yang kami pakai, coba Abang baca di Yohanes 13 ayat 13.
Maksud saya original teksnya itu bukan kitab Anda juga. Indonesianya aja. Pokoknya sekarang kami punya Alkitab yang sah, Bang, yang Yang kami mana? pelajari. Yang berbahasa Indonesia aja dulu ya. Oke. Yang berbahasa Indonesia. Saya ikutin. Gak apa-apa. Soalnya kalau yang bahasa aslinya itu bukan Theos, tapi di situ Grios. Gak apa-apa lah ya. Saya nggak memaksakan Anda untuk ke original teksnya, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi gini loh. Ya udah kan, ntar dulu belum kelar. Ya. Jadi di sana kan tertulis, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul Ya. katamu itu sebab aku guru dan Tuhan. Oke, saya ikutin dulu. Oke. Baik. Itu waktu Yesus mengakui dirinya, aku guru dan Tuhan. Menurut Anda, guru dan Tuhan itu sama atau beda, Bang? Guru dan Tuhan itu bisa sama dan bisa beda, Bang. Oke, Kalau baik. guru sekolah dengan Tuhan beda. Beda. Ya. Tapi kenapa gelar ini ya disandangkan kepada manusia Yesus? Kok bisa? Maksudnya? Saya ulang ya. Guru Ya. dan Tuhan itu berbeda ya, Bang ya? Itu tergantung dari sudut pandang mana, Bang? Dari sudut pandang orang yang berakal, Bang. Kalau dari sudut pandang orang Kristen, Bang, ya. Jadi guru orang dan- Kristen nggak berakal, Bang? berakal. Oke. Makanya saya bilang dari sudut pandang orang Kristen. Coba Anda pakai akal. Akal saya ada. Ya sebentar, silakan dengarkan dulu ya. Yesus ini anaknya Maria, dia manusia, oke? Oke. Nah, bagaimana seorang manusia disandarkan atau diberi gelar guru dan Tuhan? Bagaimana bisa, Bang? Bang Handi, Ya, Bang Handi percaya nggak Allah itu sendiri? saya percaya Allah, Bang. Ya. Jadi Bang Handi percaya nggak segala sesuatu kehendak Allah itu apa saja bisa dibuat dalam kehidupan dunia? Ya nggak bisa dia membuat dirinya menjadi manusia, Bang. Enggak. Sekarang saya tanya Bang Handi, Allah itu bisa nggak berbuat sesuai dengan kehendak apa yang... Berbuat sesuai kehendaknya, tapi dia tidak bisa berbuat melampaui sifat Allah itu sendiri. Enggak. Pertanyaan Abang sedikit lari. Saya hanya bertanya Ya, makanya jangan nanya saya jawabnya itu cepat. Gitu loh. Nah sekarang ada tolonglah gini ya. Gini, Bang. Tolong berikan kami argumentasi. Kok bisa ada manusia gelarnya juga guru, gelarnya juga Tuhan? Kok bisa ya? Itu kan manusia, kok ada manusia diberi gelar Tuhan. Tadi kan Mari saya kita sudah cek. jelaskan Sebentar sama dulu, Abang. Bang. Berarti Abang nggak dengar saya. Gini, Bang. Ya kan dia harus 13-13, Bang. Enggak, tunggu dulu. Menurut iman Kristen, Bang, yang mengakui satu Allah yang esa, namun hadir dalam tiga pribadi, Allah Bapa dan Putra yang kudus. Yohanes 13:13 nggak membahas Trinitas, Bang, tapi membahas Yesus yang gelarnya guru dan Tuhan. Iya, Bang. Anda bawa data sendiri, Anda kok jadi nggak bisa menjelaskan. Jadi kita cek dan recheck. Saya ikuti Anda loh, saya bikin happy dada. Saya Oke. tadi mau bawa Anda ke original text, Anda nggak mau. Saya ikuti bahasa Indonesia, Anda juga nggak mau. Sekarang kita cek. Coba Anda berikan kepada kami supaya ini akalnya masuk gitu ya. Dengarkan baik-baik. Oke. Di saat kapan Yesus guru, di saat kapan Yesus Tuhan? Silakan. Ya, jadi begini, Bang. Terkadang setiap kebanggaan kita terhadap seseorang itu, ya, tidak akan semuanya bisa menamai dia dengan sesuatu nama yang jelas. Intinya begini. Kok lari kemana-mana sih, Bang? Enggak lari, Bang. Dengerin dulu, Yohanes 13:13. Nih, Anda yang bawa sendiri loh. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu sebab aku guru dan Tuhan. Artinya ini, di saat kapan Yesus guru, di saat kapan Yesus Tuhan. Atau Ya. saya perjelas lagi, apa yang dikerjakan Yesus sehingga disebut guru? Oke. Apa yang dikerjakan Yesus sehingga disebut Tuhan? Silakan. Ya. Menjawab Bang Ismail nanti Yesus, Yesus disebut Tuhan di saat dia sebagai esensinya adalah Yesus itu disebut Tuhan, ya, sebagai esensinya sebagai anak Allah.
Dan Yesus itu disebut guru di saat dia mengajar di dunia, Oke, ya, baik. itu di dunia Oke, baik. Udah sebagai terjawab. esensinya sebagai Oke. Tuhan gitu. Oke. Hmm. Apa yang dilakukan Yesus sehingga dia disebut Tuhan? Ya karena Yesus itu memang Tuhan. Apa yang dilakukan? Misalnya, dengarkan ya. Dengarkan. Waktu dia mengajar sebagai guru, apakah bisa juga disebut dia Tuhan waktu dia mengajar? Waktu dia mengajar sebagai guru itu, ya secara prinsipnya orang Kristen memang menganggap dia hanya sebagai guru. Jadi, waktu dia mengajar dia bukan Tuhan. Itu waktu dia mengajar, Bang, itu esensinya sebagai manusia. Iya, apakah waktu dia mengajar dia juga Tuhan atau tidak? Sewaktu dia mengajar dia tetap Tuhan, Bang. Oke, jadi waktu dia mengajar dia bukan Tuhan. Oke. Sewaktu Nah. dia mengajar dia tetap Tuhan. Oke, jadi Tuhan yang mengajar. Itu menurut konteks kami Kristen, ya karena dia adalah penjelmaan Allah. Iya, artinya Tuhan yang mengajar. Betul? Iya betul. Anda Oke. jangan sampai terlena dengan data Anda sendiri loh. Oh ya, orang yang kami pelajari data kami, masa kami terlena dengan data Anda? Itu Ya. Anda yang perlu Jadi diproses. artinya waktu Yesus mengajar dia guru, dia juga Tuhan. Jadi bisa dikatakan Iya, betul. Tuhan sedang mengajar. Betul? Guru sedang Iya mengajar. betul. Ah. Betul. Yang mengajar guru Iya, atau betul. Tuhan? Guru dan Tuhan. Tuhan itu Oh sendiri. iya, jadi guru mengajar gitu loh. Oke, Iya, baik. Waktu guru atau waktu Tuhan sedang sibuk mengajar, Ya. orang-orang ingin menyembah kepada siapakah? Menghentikan dulu Tuhan sedang mengajar atau mencari Tuhan yang lain yang disembah? Ya, Karena pada itu saat tandanya itu ya. mereka belum mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya dia mengajar, memberitahu bahwa dialah sang penguasa, bahwa dialah Tuhan itu sendiri. Oh, jadi orang lain nggak tahu kalau diajari oleh Tuhan. Karena Gimana, pada saat gimana? itu banyak orang yang tidak percaya. Jadi murid-muridnya yang diajarin itu, Bani Israel yang diajarin itu, ini orang nggak ngerti. Oh, ternyata Tuhan yang ngajarin saya ya, gitu ya? Nggak ngerti dia. Bang, Iya, orang-orang makanya di dunia Yohanes itu tidak 13 ayat mengenal 13 Yesus itu Tuhan. Oh, jadi orang-orang sana pada blow on ya? Beda sama orang sekarang pinter-pinter ya? Mungkin. Iya, dulu orang pada on gitu loh. Padahal guru, Tuhan yang ngajarin dia kok nggak tahu. Tapi orang sekarang Kristen kok tahu gitu ya? Kira-kira ini yang lebay siapa, Bang? Sejaman dengan Yesus, nggak pernah disebut Yesus Tuhan, nggak tahu Yesus Tuhan. Tapi kok di zaman sekarang udah pada tahu. Padahal waktu itu Tuhan yang ngajar. Hebat orang sekarang ya. Pada zaman Hebat sekarang ya. juga banyak orang yang tidak mengakui dia, seperti Bang Andi. Iya, hebat sekarang orang ini. Orang dulu nggak tahu kalau dia Tuhan. Orang zaman sekarang tahu dia Tuhan. Kami umat Iya, umat iya. Kristen yang dianggap Hebat orang sekarang ya. Hebat orang sekarang Bless, ini. saya mau ngomong bentar ya, Bang Bless. Iya. Oke. Silakan Pak Ismail duluan. Ya. Oke, gini. Jadi untuk ini sekedar ya, untuk teman-teman kita Kristen yang ada di bawah, yaitu Kristen-Kristen yang ada di bawah, coba dengarkan penjelasan saya sebentar. Apa yang Anda mau jelaskan? Yohanes 13:13 saja yang Anda jelaskan. Jangan kemana-mana. Bang, ini sekedar memberitahukan tentang pribadi Kristen, Bang, bentar ya. Nggak bisa, Bang. Ini topiknya Yohanes 13:13. Enggak. Kan ada yang bawa. Enggak, gini, kawan-kawan kita Kristen, Bang, di bawah kan sering lo khawatir tentang debat. Jadi saya perlu mengatakan bahwa arti debat itu apa, Bang? Gitu, Bang Hen. Sebentar, Bang. Oke, silakan, Bang. Mohon, ya. Jadi untuk teman-teman Kristen yang berada di bawah, ya, sekiranya teman Kristen itu tahu situhunya arti daripada debat itu apa, ya. Makanya kalau kami berada di atas orang-orang Kristen, kami hanya mempertahankan satu kebenaran. Jadi gini loh, debat itu adalah kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan Udah nggak usah itu, Bang. Itu udah paham semua lah. Itu lari topik Enggak, loh. Bang, enggak.
teman-teman kami banyak nggak paham loh tentang itu Bang. Banyak Nantilah yang di luar forum lah Anda jelaskan itulah. iya, tapi dari biar mereka jangan khawatir gitu. Jadi biar teman-teman tahu, jadi jangan terlampau memasukkan segala sesuatu ke dalam hati di bawah seandainya kami berada di atas gitu aja. Santai aja di sini nggak ada pemaksaan kok, diskusi biasa kok Pak. Lanjut Bang Ya. Hendy, lanjut. Jadi menurut Anda Yohanes 13:13 waktu Yesus menjadi guru dia juga Tuhan. Saya kan tadi tanya, bagaimana ceritanya? Tuhan sedang sibuk ngajar, tapi orang mau menyembah. Apakah ketok-ketok pintu dulu atau bagaimana? Salam guru Tuhan, berhenti ngajar dulu dong, kami mau menyembah, begitu? Apa seperti itu Bang? Berarti abang sendiri tidak percaya dengan Allah itu. Lo katanya Tuhan lagi ngajar Bang. Bang, segala sesuatu kalau Allah menghendaki Bang, apapun bisa dia berbuat. Jangankan jadi 2 orang, jadi 1000 orang pun bisa. Saya nggak nanya itu, Jadi- Bang. Nah, Dengarkan baik-baik Bang. Ya. Ini Tuhan lagi sibuk ngajar nih. betul. Terus orang mau menyembah nih. Iya. Pertanyaannya, apakah aktivitas Tuhan yang mengajar ini disuruh hentikan dulu karena orang mau menyembah? Bagaimana? Kita Orang jangan menyembah tidak harus bertatap mata, Bang Andi. Nggak harus bertatap mata. secara logika aja lah Contohnya Bang. Bang Andi kalau menyembah Allah, emang Andi harus ke surga? Enggak kan? Ini Tuhan lagi ngajar kelihatan Bang. Iya, sekalipun dia lagi mengajar orang yang lagi sebelah, emangnya harus bertatap mata menyembah? Itu muridnya lagi mau nyembah, waktunya nyembah murid itu loh. Yang diajar. Kan bertatap muka. Guru, Tuhan. Beri dulu Tuhan. Ya, Waktunya saya mau menyembah Anda. Gitu loh. Iya, kalau Anda diam dulu, saya ngomong Pak Andi Ismail gitu loh sebentar. Jangan 2 orang lah. Dengerin dulu ya. Dia kan Tuhan lagi ngajar nih. Terus ada guru. Interupsi Tuhan. Kenapa hambaku? Saya waktunya mau menyembah Tuhan. Boleh saya menyembah sekarang? Kira-kira Tuhan jawab apa ya? Ya, jadi gini loh. Ya. Allah Maha Esa artinya adalah Tuhan satu-satunya yang Saya tidak. nggak nanya itu. Jadi gini Bang. Ini Tuhan lagi ngajar. Iya, Tuhan lagi ngajar. betul. Ada murid interupsi Tuhan. Ya. Kenapa hambaku? Mm-mm. Aku mau menyembah kau Tuhan yang sedang mengajar. Kira-kira Tuhan jawab apa ya? cukup dia mendengar perkataan Yesus, dia sudah menyembah Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi Emang Tuhan itu- mengajar, mendengarkan suaranya termasuk menyembah itu ya. Iya, dengan Oke, ajaran oke, dia, oke, dia oke. sudah mengikuti perintah Tuhan. Oke, kalau kira-kira Tuhan sedang mengajar nih, apakah Tuhan mengajar mengalami kecapean atau tidak menurut Anda? Itu urusan Tuhan Bang. Urusan Tuhan. Ya, urusan Baik, urusan Tuhan. Itu tidak ada urusan kita manusia Oke. untuk menilai Tuhan. Kira-kira Tuhan ini kelamaan mengajar, apakah Tuhan bisa pergi ke kamar kecil untuk buang air kecil, Bang? Itu urusan Tuhan Bang. Urusan Tuhan lagi. Tapi Tuhan ini pernah buang air kecil ya, Bang? Itu kalau menurut kontek abang aja lah. Lah, ini Tuhan Anda loh. Ikuti aja Bang Ismail, ikuti aja. Iya pernah. Ini Tuhan Anda loh. Bukan Tuhan saya. Pernah. Dia pernah buang air kecil, buang air besar, dia makan, dia tidur, dia haus. Terus kenapa? Masalahnya di mana? Jadi Tuhan bisa pipis ya, Bang? Bisa. Bisa, Oh, kenapa? iya. Dia kan Nah, masuk. kalau dia masuk ke toilet terus orang mau nyembah gimana tuh? Jangan, Bang Andi, jangankan pipis, dia mengeluarkan api aja bisa. Buset Kenapa? dah ngeluarin api. Dia kan maha kuasa. Iya, Bang, Maha Kuasa ya. Benar. Ketika Tuhan pipis berarti Tuhan tidak maha suci dong. Dia ngeluarin najis, gimana sih? Itu Bukankah Tuhan tuh maha percaya. suci? Masa ngeluarin kotoran, pipis, terus kesuciannya di mana? Ya. Kalau masalah kesucian itu biarkanlah Tuhan yang tahu di mana kesucian dia. Ya udah kalau gitu. Karena Allah itu adalah Maha Besar yang bisa mengatur segala sesuatu di dalam kehidupannya, baik di dalam kehidupan manusia. Sekali-sekali kita jangan melampaui batas yang Enggak, ini melampaui batas. Ibarat Iya. kata ini ketuhanan banget loh. Tuhan misalnya BAB nih gitu loh. Kan Iya. kotorannya Tuhan ada tuh. ya Iya. Jadi itu kotoran Tuhan itu kan betul kata Pak D itu itu najis itu, Bang. ya. Enggak suci dia. Jadi Tuhan
Kenapa kami orang Kristen sebut Yesus itu adalah Tuhan? Karena menurut kepercayaan kami bahwasanya ya yang saya tadi bilang, nanti abang bilang berulang-ulang lagi kan. Jadi kami meyakini bahwa Tuhan itu ya adalah satu kepercayaan bagi kami orang Kristen, yaitu Yesus Kristus. Oke, Baik. Jadi kalau misalnya Pak Handi bertentangan dengan konsep kami di Kristen, itu wajar-wajar saja. Saya nggak menentang Anda, saya ingin cuma bikin Anda happy aja. Boleh. Oke, santai aja, Pak. Saya nggak membantah Anda loh dari tadi. Saya santai, nggak gerak-gerak saya, Pak. Iya. Anda bawa Yohanes 13:13 ya, itu aja dulu kan gitu. Gini, Bang. Kira-kira itu Bunda Maria itu dia menyembah siapa ya? Menyembah Tuhan. Tuhan yang mana? Anaknya? Sebagai esensi manusia, dia menyembah Tuhan adalah anaknya juga. Oke, jadi Bunda Maria menyembah anaknya ya? Pokoknya Bunda Maria menyembah Tuhan, Bang. Nah kalau malam hari, Bang, malam hari Tuhan istirahat ya? Saya belum pernah tanya sama Tuhan apa dia istirahat apa enggak, Bang. Menurut Anda ini Yesus nggak pernah tidur ya? Selama hidup? Nanti saya tanya dulu lah. Kalau nanti saya dapat jawaban, saya kasih tahu sama Abang. Hebat juga, Yesus nggak pernah tidur ya, Bang ya? Tapi kalau lapar makan ya, Bang? Dia itu lapar makan sebagai esensinya manusia, Bang. Loh, berarti bukan Tuhan? Tuhan? Siapa yang bilang enggak? Ya udah, jadi Tuhan makan. Tuhan itu makan sebagai esensinya, dia selagi esensinya sebagai manusia. Oh, kalau dia makan dia manusia. Ya. Jadi kalau dia makan dia bukan Tuhan. Aduh, Bang Hendi, Anda sendiri yang ngomong loh. Enggak, pertanyaan Abang enggak. Anak TK itu, Bang. Enggak, Anda sendiri yang ngomong kok kalau dia makan dia manusia. Itu namanya pertanyaan nggak logis, Bang. Abang yang tanya kami itu sama Bang Bless the Lord, yang sulit-sulit aja, yang mudah-mudah kayak gitu susah kita. Abang yang mudah kok susah? Susah lah, Bang. Terlampau apa? Terlampau gampang jawabnya. Enggak, yang mudah begini aja Anda bingung kok. Kok bingung? Gimana sih Abang ini? Abang jangan muter-muter Gini ya, kita. saya ulang ya, Bang ya. Waktu dia makan, dia manusia atau dia Tuhan, Bang? Dia manusia dan dia Tuhan. Oh, dia manusia dan dia Tuhan. Begini Bang Andi, ketika dia beraktivitas di bumi ya dia manusia, tapi statusnya ya dia Tuhan gitu. Loh, bagaimana ada manusia berstatus Tuhan? Gimana ceritanya? Ya itulah Tuhan Yesus. Jadi dia berstatus manusia, berstatus Tuhan juga. Gimana ceritanya, Bang? Bang Hendi. Iya, Bang. Gimana, Bang? Jadi Santai menurut aja, Bang. Bang Hendi itu kepercayaan itu apa sih? Kalau menurut Bang Hendi? Nggak usah nanya balik, Bang. Enggak, aku bertanya sama Bang, itu adalah awal daripada segala sesuatu. Percaya itu adalah sesuatu yang kita imani, bukan percaya buta, tapi berdasarkan data. Kalau kita umat Islam berdasarkan Al-Quran. Ya, Itu kan iman. Anda Jadi ini kan percaya Yesus Tuhan Ya. berdasarkan Yohanes 13:13 tadi yang Anda bawa. Ya, jadi gini, Bang. Nah gitu loh. Gini, Bang. Nah sekarang kita buktikan apakah benar kepercayaan ini mengatakan Yesus Tuhan. Ternyata Anda kesulitan. Kenapa kami kesulitan bahwa Ya Yesus kalau Tuhan begitu silakan Anda jelaskan kembali. Ya. Kami jelaskan kembali begini, Ya. ya. Apakah yang dilakukan Yesus menunjukkan dia adalah Tuhan pencipta alam semesta? Apa yang dilakukan kira-kira? Yang berbeda yang dilakukan oleh manusia. Banyak yang dilakukan mukjizat. Apa itu, Bang? Coba contoh. Orang mati dihidupkan kembali. Oke, Itu baik. banyak sekali sih kalau saya terangkan sama Bang Hendi sampai pagi jam 5 pun nggak sampai nanti kita. Enggak, satu aja dulu, Bang. Nah, itu aja ya. Iya, yang menghidupkan Lazarus ya, Bang ya. Ya, Lazarus. Baik. Waktu dia menghidupkan Lazarus, dia Tuhan atau dia utusan Tuhan? Dia sebagai manusia beresensi Tuhan, Bang. Dari mana lu nama-nambahin anak orang? Itu kepercayaan kami, Bang. Kalau kepercayaan Abang, kami nggak tahu. Bang. Gini, Bang ya. Anda tahu nggak datanya di mana itu Yesus waktu membangkitkan Lazarus, Bang? Lo tahu seperti apa? Apa yang dia lakukan, Bang?
Aku nggak hafal bang. Oke, itu kalau nggak salah itu di Yohanes ya. Kalau nggak salah itu di Lukas. Di Lukas 11:40. Di sana itu bang, dengarkan baik-baik ya abangku. Di sana itu dia meminta bersyukur, dia berdoa dulu kepada Bapaknya di surga, kemudian doanya dikabulkan, diberi kekuatan, terus menghidupkan Lazarus dari kematian, hidup lagi. Habis itu dia berkata, aku ini utusan Tuhan. Dia Ya. enggak mengaku Tuhan. Ya, jadi gini bang. Itulah kerendahan seorang Tuhan itu, ya. Kerendahan bagaimana sih? Abang Itulah ini satu kok? kerendahan. Karena gini loh, Ya. kerendahan Tuhan itu bisa memberikan satu contoh yang baik kepada setiap kehidupan manusia yang berada di dunia. Makanya tidak mungkin dia seorang manusia bertindak sebagai Tuhan di dunia. Tapi dia menyetarakan segala sesuatu kebenaran yang diajarkan kepada setiap manusia setara dengan manusia itu sendiri agar agar tergenapilah apa yang dijanjikan kepada Allah itu gitu. Ya itu. Jadi tujuan Yesus itu ke dunia ada sih gitu. Tujuan Yesus ada. Kan gitu. Oh, coba abang baca dulu deh. Yohanes 11:1-40. Di situ Lazarus dibangkitkan, Bang. Abang belum baca. Baca dulu di sana. Bahwa Yesus itu waktu membangkitkan Lazarus, dia bukan Tuhan. Dia sendiri berkata, aku utusan Tuhan. Ya, Itu jadi gini. loh. Nah, yang mana yang saya percaya? Abang atau tulisan, Bang? Jadi gini, Bang. Ya, bagaimana? Oke. Dia itu manusia sebagai esensi Tuhan. Otomatis ya, supaya tergenapi keinginan Allah itu. Jadi tidak mungkin dia mengatakan dirinya Tuhan di dalam kehidupan dunia. Itu kan gak ada logika. Lah, Yohanes 13:13 tadi apa yang bawa? Dia mengaku Tuhan kok. Iya, itu kan bukti-bukti nyata di dalam Alkitab kami bahwa dia Tuhan. Banyak yang Gimana kami sih abang ini kemakan data sendiri loh? Walah bang, masalah kemakan data atau tidak kemakan data, yang penting kan kami amini. Kepercayaan kami sebagai orang Kristen itu adalah bang, mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang. Abang jangan khotbah gereja deh. Harapan bang, itu. Tadi kan Anda bawa data. Kan gini ya bang, apa yang dilakukan Yesus yang membuktikan dirinya Tuhan? Anda membawa data waktu Lazarus dibangkitkan dari kematian. Ternyata Yesus di situ mengakui dirinya utusan Tuhan. Berarti Anda salah data. Nah, jadi di Lah. di sanalah kerendahan hati seorang Tuhan itu bang. Itu. Loh, kok kerendahan hati, dia sendiri yang ngomong dirinya utusan Tuhan, kok kerendahan hati? Iya, jadi gini ya, segala perencanaan Allah yang ada di dalam kehidupan dunia ini bang, di bumi ini, sebetulnya tidak seorang pun kita tahu tentang apa rencana Allah itu. Jadi kalau kita berbicara tentang itu ya, sebetulnya kita hanya meraba, gitu. Kita hanya meraba. Tapi kalau kami sebagai orang Kristen meyakini memang bahwasanya Yesus Kristus itu adalah Tuhan sekalian utusan Tuhan gitu. Dia utusan Tuhan sebagai manusiawi ya, dan dia Tuhan sebagai Tuhan gitu. Bang, saya bacakan ya bang ya. Begini, mulai dari 39 dulu deh. Kata Yesus, ini proses Lazarus. Oke. Ya bang ya. Ini saya pakai data abang, tapi abang yang melawannya. Dengarkan dulu ya, sabar. Itu di mana Anda baca? Di Yohanes bang. Yohanes berapa bang? Yohanes 11:1-45 bang. Di situ perikopnya Lazarus dibangkitkan. Oh, Yohanes 11 ya. Iya, nomor 1-45 bang. Oke. Masa saya baca satu perikop bang, kan panjang bang.
Nah, kalau Jangan Anda satu udah berikut. ngerti itu kan Bapak udah bisa begitu. Ya, jangan satu berikut. Ya, saya baca aja 12. dulu apa yang dilakukan Yesus. Kata Yesus begini, angkat batu itu, Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, ngerti nggak maksudnya mengadah ke atas, Bang? Tangannya mengadah ke atas berkata, Bapak, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa mengadangkan tangan ke atas, mengucapkan syukur kepada Bapa dan mengakui dirinya utusan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan di situ, Bang. Ya. Bagaimana? Begini. Ya. Silakan Esensi Bang dia dilawan sebagai datanya ya, manusia. Bang. Esensi dia sebagai manusia. Harus dia menunjukkan bahwa dia itu mutlak adalah manusia biasa. Berarti waktu itu dia bukan Tuhan. Waktu itu dia bukan Tuhan. Maksud abang cemana? Nah, ya dia ngomong sendiri, dia mengaku utusan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, tidak mungkin dia berdoa dengan begini. Ya Tuhan, aku Tuhan menyembah kepadamu hari ini. Ya Allah, dengarkanlah aku Tuhan, Tuhanmu. Nggak mungkin dong. Ya makanya lu jangan tuhankan Yesus, karena dia bukan Tuhan. Karena nggak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan. Oke, kalau abang tidak percaya dengan di Yohanes 3. Bukan saya tidak percaya, datanya ada, saya percaya, Anda yang tidak percaya. Jadi begini bang, ya, banyak data sebetulnya yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan bang. Di mana lagi? Coba cari lagi. Coba abang baca di Yohanes 20 ayat 28. Oke. Yohanes 20 ayat 28. Oke, bentar. Saya bacakan bang. Ya baca aja, Bang. Oke. Jadi begini bang. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, Maksudnya apa, Bang? jadi begini loh. Yohanes 20 ayat 28 ya. Yohanes 20 ayat 28. Terus apa maksudnya? Terangin dulu, Bang. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya. Itulah jawaban Thomas. Itu sebagai saksi, Thomas adalah sebagai saksi dan Ya. tahu Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Thomas menjawabkan ya, Pak. Ya Tuhanku, Anda tahu nggak peristiwa apa di situ sehingga Thomas mengatakan ya Tuhanku ya Allahku? Anda tahu peristiwa apa? Ya, itu bahwasanya itu Thomas itu mengaku Yesus itu Tuhan. Oke. Karena Jadi, dia berkata kepada Thomas, oke, baik. "Turunkanlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan Baik, percaya." baik. Itu setelah dia Itu setelah dia disalibkan. Oke. Jadi waktu peristiwa itu Thomas mengakui Yesus Tuhan. Ya, itu Thomas. Waktu membangkitkan Lazarus, Yesus bukan Tuhan. Kok ini Yesus kok pelin-pelan ya? Di sisi lain dia Tuhan, di sisi lain bukan Tuhan. Kok bisa dia on off gitu loh, Bang? Kenapa nggak jujur sih gitu loh, konsisten dia Tuhan gitu? Kenapa, Bang? Kalau kami nggak bisa bang, soalnya gini. Kalau kami sebagai orang Bang, Kristen, Pak Bang, Ismail, boleh nggak Tuhan berhenti menjadi Tuhan, Bang? walah, Tuhan tidak pernah bisa berhenti menjadi Tuhan. Oke, baik. Saya kasih data ya, Bang ya. Kalau ada Tuhan mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Pantas gak Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Bang? Itu secara esensinya sebagai manusia di Iya, dunia. berarti dia berhenti menjadi Tuhan. Bagaimana? Jadi gini bang, Ya, jangan jadi gini gitu loh. kita nggak bisa nyambung. Kalau saya sudah Anda yang melawan datang, kan dengarkan ya. Anda tadi mengatakan Bang Ismail ya, Tuhan tidak akan pernah berhenti menjadi Tuhan. Tapi kalau yang Anda maksud Yesus itu adalah Tuhan konsisten menjadi Tuhan, kenapa di Yohanes 5:30 dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaan, bisa nggak sih Tuhan lemes kayak gitu Bang? Bisa nggak Tuhan lemes kayak gitu? itulah kerendahan dia sebagai Tuhan bang. Jadi berhenti menjadi Tuhan ya di situ. Iya, tapi itu kan esensinya sebagai manusia. Ya Bang. iya, artinya dia nggak selamanya Tuhan. Kadang dia Tuhan, kadang dia manusia. Itu terserah Tuhan bang, karena ya dia yang maha tahu. Bukan terserah Tuhan, itu artinya Anda yang terserah, bukan Tuhan yang terserah. Karena Masuk dia, akal, Bang, dengarkan baik-baik. Masuk akal nggak sih Bang? Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan. begini bang, ya Jangan begini, masuk akal atau tidak? Tuhan itu tidak akan pernah bisa berhenti menjadi Tuhan. Nah kalau dia berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah esensinya Tuhan pantas sebagai manusia, ngomong Bang. kayak gitu? Itu esensinya sebagai manusia. Ya berarti dia berhenti menjadi Tuhan waktu menjadi manusia. Gimana sih abang ini kok akal nggak dipakai sih bang? Akal masih dipakai. Ya kalau Soalnya akal saya nggak masih ngomong. dipakai, kenapa ada Tuhan yang maha kuasa berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa? Itu kerendahan dia menjadi Tuhan sebagai esensinya sebagai manusia bang. Ya jadi waktu dia manusia dia bukan Tuhan. Artinya berhenti menjadi Tuhan waktu dia jadi manusia. Gimana sih abang ini? Sudah dikatakan dia bukan berhenti menjadi Tuhan, tapi Loh dia mengaku dirinya manusia kok. Jawab dulu bang Bless. dia Ismail capek. sudah dikatakan tadi dia bukan berhenti menjadi Tuhan, tapi dia menyatakan dia esensinya sebagai manusia. Baik. Saya kasih contoh lagi ya. Waktu Ya. Yesus itu berdoa, apakah waktu itu Yesus Tuhan atau dia manusia? Tetap Tuhan. Oke, jadi Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan itu Bingung. pada Tuhan. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya, Ada berapa Tuhan? ada satu. Loh, Tuhan berdoa kepada Tuhan kok Tuhan satu? Gimana akalmu bro? Kan sudah dikatakan Bang Andi. Ketika Kita jadi dia terhibur malam ini. Iya. Kan sudah dikatakan dia Coba. turun ke dunia Loh. ini Bless, esensinya sebagai bless. manusia, Bless. layaknya sebagai manusia. Jadi apa yang dilakukan manusia itu yang dia lakukan. Bagaimana Ustaz cara Alif kerja dulu Ustaz. berdoa, Ustaz Sugi kerja dulu. Ini ada. berdoa, begitu. Ini ya bro. Tuhan. Karena pertanyaan Ini dengerin dulu bro. Bukan jadi ku buat bingung memang. Kan Anda yang mengatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya kan ya. Ada berapa Tuhan di situ? Satu, Kalau satu, kok bisa ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Bang Handi, Bang Handi, Iya iya berarti- bang. Bang Handi. Ya. Tadi abang bilang bertanya ada berapa Tuhan di situ? Iya. Gitu, ya. Iya. Kalau menurut saya Bang Andi, Dua. kita tetap menilai Tuhan itu ada satu. Lah, Tapi kalau Tuhan itu mau jadi berapa terserah dia. Maunya gitu loh. lebih Oh, iya. kacau lagi nih Ismail Dia ini. mau jadi 10, jadi 20, jadi 30. Ya nggak bisa begitu bang. Bisa. Kenapa nggak bisa? Dengarkan dulu ya. Orang dia bisa menjelma menjadi manusia kok. Ya. Ini ada Tuhan di bumi Iya, yang namanya Yesus. betul. Dia berdoa Mm-mm. kepada Tuhan yang ada di surga, betul? Oke. Jadi ada Tuhan di bumi berdoa kepada Tuhan yang ada di surga. Ada berapa Tuhan? Tuhan satu. tetap satu kalau menurut kita Bang. Satu di bumi, satu di surga, bang.
Tidak, itu esensinya. Tidak masalah. Tuhan di Arab bisa, Tuhan di Israel bisa. Silakan dia Tidak masalah. bertanya. Dia terserah dia. Oh, terserah dia. Dia kan maha kuasa. Dia kan maha kuasa. Bang, Sedangkan dengerin, bang, gini. Ya, Sama-sama. ya. Di Al-Quran juga kan ada itu bahwa nggak Tuhan usah ke bersuara Al-Quran melalui pohon. Enggak, maksudnya sama ini prinsipnya. Nggak Cuma di ada. Al-Quran ada menjelaskan Nggak ada. dia bersuara dari pohon. Nggak ada bagaimana? Nggak ada. Bukan Ada. Tuhan yang ada di pohon, bukan Tuhan yang ada di pohon, bukan. Jangan Saya usah ke bukan sana. Kamu nggak mengatakan ngerti. Tuhan. Kamu nggak usah cari Bersuara pro yang lu melalui paksakan. Ya, jangan mengalihkan topik. Gini ya, Bang ya. Ada Tuhan yang ada di bumi. Iya. Namanya Yesus, anaknya Maria. Iya. Waktu Tuhan ada di bumi, apakah di surga kosong atau masih ada Tuhan? Nah, sini kita bisa jawab. Ya. Ada, baik, ada. Nah, Tuhan di bumi ini berdoa kepada Tuhan yang ada di surga. Betul apa betul? Betul. Esensinya sebagai manusia, Bang. Loh, katanya tadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Esensinya aja, Bang. sebagai manusia berdoa kepada Ya lu Tuhan. selesai ini lu berdua deh, kok jadi lu bertentangan sih? Yang berdoa manusia atau Tuhan? Ismail sama Bles, Bang Ismail. kelarkan dulu Ya, Bang berdua. Ples, kelarkan dulu ya. Coba, yang berdoa ini Tuhan atau manusia nih? Coba, kelarkan dulu berdua. Yang berdoa Tuhan atau manusia? Tuhan. Ismail, yang berdoa Tuhan atau manusia? Esensinya sebagai manusia. Berbeda ini pendapatnya nih ya. Kelarin dulu berdua. Beda. Siapa bilang berbeda pendapat kami? Lo Orang esensi yang berdoa manusia atau Tuhan? yang berdoa adalah Tuhan. Biar sama Ya. pendapat kami. Ya udah berdoa ke Tuhan. Ikuti aja, Baik. Bang Terpaksa Ismail ini biar terpaksa dia. Jadi Tuhan di bumi berdoa kepada Tuhan yang ada di surga. Oke. Iya. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang ada di bumi sama dengan Tuhan yang ada di surga? Sama. Yakin? Yakin 100%. Yakin. Baik kalau sama ya. Iya. Kita cek Iya. persamaannya. Tuhan yang Iya. ada di bumi itu punya fisik nggak? Bagaimana? Tuhan yang ada di bumi itu punya jasmani atau tidak? Ada. Ada. Tuhan yang ada di surga punya jasmani atau tidak? Saya kurang tahu karena saya tidak pernah melihat. Bapak di surga itu punya jasmani atau tidak? Saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat. Berarti kamu nggak pernah, katanya Tuhan kamu itu roh. Roh itu nggak punya jasmani bro. Ah kamu ini. Saya ulang lagi ya. Tuhan di bumi itu punya jasmani. Tuhan di surga punya jasmani atau tidak? Saya tidak tahu karena saya belum pernah jumpa secara langsung. Berarti kamu nggak pernah baca Bibelmu. Tuhanmu itu roh, tidak punya jasmani. Di surga Bapak itu roh. Oke. Aku kan mengikuti pertanyaan Bang Andi, bukan yang di Alkitab. Jadi Bapak di surga tidak sama dengan Yesus di bumi. Yesus di bumi anaknya Maria, Bapak di surga bukan anaknya Maria. Yesus Ya, di jadi bumi kita- pernah bayi, disusui sama ibunya, disekolahin. Bapak di surga tidak pernah disekolahin, tak pernah disusui, berarti beda. Bang Andi, Bang Bles bentar ya. Biar pertanyaan abang itu jelas ya. Yang pertanyaan abang tadi jelas. Coba kita buka Roma 9 ayat 5 bang. Roma 14:9. Enggak, Roma 9 ayat 5. Oh iya, comot-comot ya, nggak apa-apa. Kenapa itu? Roma 9:5, kenapa? Ya, saya bacakan. Ya, Oke. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Oke. Amin. Baik. Itu penjelasannya. Oke, yang Allah yang harus dipuji selama-lamanya siapa?
Tadi kan dari awal saya sudah bilang, saya sudah baca. Ya tinggal jawab. Abang Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. A. Yesus. B. Bapa. Setiap lu bawa sesuatu pasti kelengar loh gitu. Saya ulang ya. Roma 9 nomor 5. Ini Bible stasioner nih. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Pertanyaan saya, Allah yang selama-lamanya yang harus dipuji itu siapa? A. Yesus. B. Bapa. Allah. Bukan Yesus. Allah. Bukan Yesus. Allah. Yesus tidak. Abang Lu bawa data kena lagi lu. Abang dengarkan konteksnya ya. Kena lagi nih. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias atau Yesus gitu. Yang menurunkan Mesias atau Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Iya. Ini catat. Iya, Catat di buku Abang. Iya, gua hafal Keadaannya ayatnya. sebagai manusia ya. Ya. Yang ada di atas segala sesuatu, Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Iya, pertanyaannya siapa Allah yang harus dipuji selama-lamanya? Itu siapa? Ya Allah Bapa. Bukan Yesus. Allah. Yesus tidak. Yesus kami Allah puji itu sendiri. sebagai kebenaran Kristen, Bang. Lah, ini lu gimana sih lu bawa data lu bingung sendiri? Kok bingung? Iya, yang dipuji selama-lamanya di sini A. Yesus, B. Allah. Allah Yesus itu Allah itu sendiri. Ya, Yesus itu Allah. Ini ada isi bless oneness ini. Ismail. Yesus itu adalah Allah sendiri, Bang. Jadi oneness Anda bless. Anda bukan Tritunggal ya. Oke, Ismail. Yang mana yang harus dipuji selamanya nih? Yesus atau Allah nih? Yesus itu adalah Allah. Itu yang dipuji. Oh, berarti dua-duanya oneness nih. Oke, kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, yakin ya Bang ya, berdua ya? Yakin? Yakin sangat. Yakin. Oke. Kalau Yesus itu adalah Allah sendiri, jangan sampai dipisahin. Kita pegang ya, kata-kata Anda berdua ya. Oke. Baik. Yang menciptakan manusia siapa? Maksud yang menciptakan manusia Allah. Allah. Yesus juga kan Allah itu sendiri, Yesus ya. Nah, jadi gini, Bang. Nah, dipisah. dipisah dia. Ya, Ya, dipisah dia. Arti daripada inkarnasi. Dipisah dia. Dipisah dia. Abang sampai sekarang Kan tadi Anda dengerin dulu, Bro. Dipersingkat lah. Kamu kan berdua mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan Yesus yang menciptakan manusia, benar. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah yang menciptakan alam semesta. Ya benar. Karena memang Allah dan Yesus itu sendiri kan gitu, Bang. Jadi, menurut Anda, siapakah yang menciptakan alam semesta dan manusia? Yesus. Karena Yesus Allah itu sendiri. Betul apa betul? Akal. Betul apa betul? Betul. Artinya Yesus juga yang menciptakan Bunda Maria. Betul apa betul? Betul. Berarti anak kandung menciptakan ibu kandung. Kalau kena Bunda dia. Maria itu kan bukan sabar. Kalau Bunda Maria itu kan bukan dalam masa penciptaan lagi tuh Bang Andi. Oke. Masa penciptaan itu kan hanya Adam dan Hawa. Oke, baik. Jadi yang menciptakan Adam dan Hawa Yesus. Iya. Oke. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Yesus. Bukan Allah. Yesus. Kan Allah adalah Yesus juga. Allah itu Allah sendiri. Allah sebagai inkarnasinya Bang Yesus. Andi. Oke. Jadi yang dikandung Bunda Maria yang menciptakan Adam. Bingung. Iya. Enggak lah. Iya. Enggak lah kata Ismail, enggak lah. Itu hanya utusan lu. Cuman, coba ya saya ulang ya. Lu sendiri sih. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bang Ya. Sen, Bang dengerin Andi. dulu lah, dengerin dulu. Ya. Yesus Oke. itu adalah Allah itu sendiri. Yang menciptakan Adam adalah Yesus. Itu kan ya. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Allah yang menciptakan Adam, Bang. Jangan Bukan Yesus. Allah. Katanya Allah adalah Yesus. Bang. Coba abang Ini sih belajar inkarnasi dulu, Bang. Bless, ajarin dulu itu semua ini Enggak. Bless. Ini kok Menurut abang menyangkal itu terus dia nih arti Bless. inkarnasi itu apa, Bang? Apa?
Arti inkarnasi itu apa? Nggak Cok? ngerti, saya nggak pernah pelajari inkarnasi apa itu bang. Makanya abang pelajari dulu. Apa bang? Ajari saya bang inkarnasi bang. Apa itu bang? Dulu. Apa itu bang inkarnasi? Artinya apa bang? Inkarnasi adalah sesuatu pembuahan dan kelahiran makhluk yang merupakan manifestasi ya. Jadi gini loh. Jadi makanya dari tadi kita muter-muter, abang bawa kami muter-muter, kami nggak nangis memang, tapi sedikit nangis juga sih. Jadi gini, udah aku bilang sama bang, menurut Bang, kepercayaan apa itu kami- inkarnasi dulu bang? Inkarnasi dulu bang apa? Jadi gini loh bang, inkarnasi saya bacakan ya. Pembuahan dan kelahiran makhluk yang merupakan manifestasi dari suatu Tuhan. Salah bang. Saya ternyata Anda juga salah inkarnasi itu. Inkarnasi adalah penjelmaan roh dalam wujud makhluk lain, terutama manusia, titisan, perwujudan makhluk halus dalam bentuk yang nyata. Oke. Jadi inkarnasi itu makhluk halus menjadi nyata, itu namanya inkarnasi. Abang ini kok begini amat sih? Jadi gini bang, jadi justru itu. Abang coba buka KBBI apa arti inkarnasi bang? Ya gini bang, jadi justru itulah perbedaan di antara kepercayaan dan keyakinan kami orang Kristen dengan keyakinan abang Islam. Yang mau menyamakan siapa? Enggak, maksudnya gini, karena segala sesuatu pengertian dari kami itu berbeda jauh dengan pengertian Ya sama. iya lu, makanya saya nggak pernah membantah Anda tadi. Saya bikin nyaman Anda, apapun yang Anda katakan saya bikin nyaman. Emang pernah saya bantah Anda berdua? Enggak, Saya nggak debat loh Anda ini. enggak. Apapun yang Anda bawa datanya, saya cuma minta diperkuat dong, terangin dong. Saya kan pengen belajar sama Anda berdua. Ya jadi. Anda kalau nyaman memang- tuh diskusi dengan saya? Nyaman kan? Nyaman. Ya nyaman. Kalau seandainya nanti Bang Handi 5 tahun lagi menjadi presiden, kami sama Bang Blaise pasti nyucuk abang. Iya, saya nanti angkat Anda menjadi menteri pertuhanan. Iya. Kami cukup pembangan. Tap-tap layar di bawah. Lanjut bang. Masya Allah. Tiap layar. Menteri ketuhanan ya bang ya, nggak apa-apa lah. Menteri agama. Iya. Kalau Pak Blaise, Kalau kalau Pak Blaise saya kasih jabatan Menteri Agama. Kalau Pak Ismail saya kasih Menteri Keuangan. Soalnya bisa dia menghitung duit nih. Kalau menghitung duit rajanya saya bang, Ya itu dia, makanya saya kasih Menteri Keuangan lah. nggak pernah menghitung. Jadi gini ya bang ya, saya mohon maaf ya bang berdua ini, saya itu nggak mau debat sebenarnya sama teman-teman Kristen loh. Iya, Saya iya. hanya ingin Iya. dia itu apa yang dia bawa ya ayo. Oke. Saya tanyain sedikit-sedikit, saya nggak mau maksa Anda gitu loh ya. Karena nyaman loh sama saya loh, nyaman, serius. Habis ini kita habis diskusi, kita berteman. Iya, betul. Tidak ada dendam di antara kita gitu ya. Lebih jauh nyaman sama sama Bang Handi daripada Bang Juma. Kalau Bang Juma tadi udah dibentak-bentak kami nih. Enggak, Bang Juma itu sama dengan adik saya itu. Emang suaranya kenceng. Suaranya, caranya memang begitu. Tapi dia orangnya baik. Coba Iya. aja lu kasih rekening ke dia, pasti lu ditransferin. Serius. Bener serius bang. Banyak kok teman-teman Kristen ditolong oleh beliau itu. Enggak. Iya, nggak apa-apa. Namanya demi kebaikan kan. Jadi untuk perbaikan nasib kita ke depan bang, Iya, mari kita introspeksi diri kita. Kita itu hidup kan diberi akal untuk berpikir gitu ya. betul. Kita beriman itu juga berlandaskan akal juga gitu. Betul. Saya kasih contoh di dalam Bible Anda gitu kan, Yesus berkata pakailah akal budimu, kan disuruh berakal kita kan Iya. gitu ya. Kalau Yesus sudah berkata ini bang, mohon maaf ya bang ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus gitu ya. Terus Yesus juga mengajar di Matius 22 berapa gitu, 22:19 kalau nggak salah, Shema Israel gitu ya, hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa gitu. Saya sih sebagai umat muslim itu ya sangat mencintai Yeshua Mesias. Saya sangat memuliakan dia karena dia memang nabi yang harus diimani gitu.
Nah, apapun yang pernah diajarkan di muka bumi itu, sepanjang dia tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai rasul, utusan Tuhan, kami ya iyakan saja. Cuman yang problem sekarang ini adalah banyak penulisan-penulisan menjual namanya Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah, inilah yang kami luruskan, Bang. Coba Anda baca di Kejadian lah, atau di Perjanjian Baru yang tulisan merah itu loh, Bang. Anda pelajari dulu di situ. Siapa sih yang mendominasi di Bible Anda itu? Karena Anda perlu tahu, yang mendominasi adalah tulisan Paulus, mulai Roma, Korintus, Efesius, dan lain-lain, Bang. Iya. Itu ya. Jadi gini, Bang. Kalau terakhir, kalau Anda boleh baca, saya tidak pernah mendengarkan Yesus mengklaim dirinya itu Tuhan pencipta alam semesta. Yang banyak yang diucapkan oleh Yesus adalah, aku ini utusan Tuhan. Itu loh, Bang. Itu intinya, Bang. Ya, jadi gini, Bang. Ya. Jadi itulah kepercayaan tadi dari awal kita sudah mengatakan bahwa ya, kepercayaan itu bagi kami orang Kristen adalah mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi dan menjadi harapan kami sebagai orang Kristen, Bang. Ya, jadi gini, sebetulnya kami nggak pernah mengatakan Anda salah di persepsi Anda bahwa Yesus itu tidak Tuhan. Tapi bagi ajaran kami, orang Kristen ya, memang kami sudah dari awal dan sudah mendarah daging di dalam kehidupan kami, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu dengan satu-satu alasan ya, mungkin pribadi lepas pribadi kami orang Kristen, kami juga beda penilaian. Tapi sebagian kami orang Kristen sudah tetap berdiri di dalam kasih Yesus Kristus yang kami sebut sebagai Tuhan. Itu adalah juru selamat bagi kami setiap dalam kepercayaan orang Kristen. Itu loh, Andi. Ya, saya juga nggak mau memaksakan Abang ya. Ya. Tapi Abang juga tidak boleh membantah argumentasi kami kalau di Bible Anda itu banyak sekali tertulis Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Nah, manakala Anda sebagai Kristen ya menyalahkan kami kalau kita membaca apa adanya di Bible, tidak ditambah tidak dikurangi, Yesus sendiri yang mengklaim dirinya utusan Tuhan. Kalau Anda membantah saya, Anda menghakimi saya, itu artinya Anda membantah Yesus itu sendiri. Gitu loh. Saya tidak pernah menambah-nambahkan apa yang ada. Terutama sekali Yohanes 17:3, Yohanes 5:30, Yohanes 14:28. Udah banyak sekali, Bang. Banyak berjubel-jubel sekali Yesus berkata, aku utusan Tuhan. Termasuk waktu dia membangkitkan Lazarus itu loh, Bang. Yohanes 1 sampai 40 lebih itu, Bang. Yesus utusan Tuhan. Sekarang saya mau nanya kepada Anda. Kalau saya mengatakan menurut Yesus, Yesus adalah utusan Tuhan, salah atau benar, Bang tuh? Silakan. Saya tambahin Bang Andi. Iya. Sebenarnya apa yang dikatakan Bang Andi itu ya benar. Yang di Alkitab juga benar. Cuman kan konsepnya Bang Andi punya mungkin yang teman-teman yang lain berpikir bahwa dia diutus, bahwa dia itu utusan. Kami juga mengatakan dia utusan, tapi konsep kami dia mengutus dirinya sendiri menjadi manusia. Itu aja, Bang, perbedaannya. Karena ya kalau teman-teman memang ya benar apa yang dikatakan Alkitab, memang dia utusan, cuman konsepnya kita berbeda. Kalau kalian kan mengatakan bahwa dia utusan dari Allah, bahwa dia manusia seperti nabi-nabi lain. Tapi kalau kami mengatakan dia utusan, ya dia mengutus dirinya sendiri turun ke dunia ini, gitu, Bang. Oke. Kalau Yesus yang mengutus dirinya sendiri, Bang Bles, ini sepertinya bahasa yang tidak baku sesuai KBBI. Karena kalau saya keluar beli rokok, saya mungkin ditertawakan orang banyak. Pak, saya mengutus diri saya sendiri untuk beli rokok. Saya ke apotik, Pak, saya sakit, saya mengutus diri saya sendiri mau beli obat. Pasti yang jaga di toko obat itu Anda waras. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus mengutus dirinya sendiri, ini sepertinya kurang etis, Bang, diucapkan begitu. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengaku diutus. Contoh ya,
Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Lukas 10:16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, dia yang mengutus aku. Markus 9:37, dia yang mengutus aku. Matius 10:40, ia menyambut dia yang mengutus aku. Banyak sekali Bang Yesus diutus gitu loh. Jadi Yesus nggak pernah mengatakan, aku mengutus diriku sendiri. Nggak ada Bang. Abang ini gimana sih Bang? Ya. Kenapa dia tidak mengatakan seperti itu? Karena dia kan seperti yang dikatakan Bang Ismail, esensinya dia turun sebagai manusia, bukan sebagai yang lain-lain gitu Bang. Nah kalau Yesus tidak pernah mengatakan dia mengutus dirinya sendiri, kenapa Anda mengklaim kayak gitu? Seakan-akan Anda ini lebih pintar dari Yesus Bang. Enggak juga, bukan mengklaim juga Bang. Itulah yang kami imani gitu loh. Kok bukan mengklaim, memang kami imani. Dan juga memang banyak juga ayat yang menyatakan hal seperti itu, menyatakan bahwa dia juga Allah itu sendiri gitu Bang. Gimana Bang? Ya Tidak salah satunya ada. yang seperti yang ditunjukkan sama Bang Ismail. Tidak bisa Dan juga Bang. di Yohanes 1 ayat 1. Tidak ada Bang. Firman yang telah menjadi manusia. Kalau Anda bawa-bawa lagi itu, waduh, tambah parah loh nanti Bang kalau firman jadi manusia Bang. Ya artinya gini, memang kalau kita berargumen sudah susah agak dapat, memang tambah parah. Iya. Ya karena konsepnya itu Karena sudah saya berbeda, ini, Bang. kan ini Bang, karena saya ini membela Yesus. Saya berkata sesuai apa yang pernah Yesus ajarkan. Ya, Anda sendiri ini tidak mau menerima apa yang Yesus ajarkan. Ini masalahnya Bang. Dan tidak Ini loh Bang. Loh, ini saya baca apa yang diucapkan Yesus. Anda sendiri sepertinya nggak cocok, gitu loh. Banyak sekali loh datanya Bang Yesus utusan Tuhan. Contoh ya Bang ya. Iya, memang betul. Contoh nih, saya kasih data lagi nih. Saya tidak menyalahkan itu Bang. Ya kalau Anda nggak Saya menyalahkan tidak itu, menyalahkan ini ngapain Tapi Anda kan lagi konsep- tidak setuju dengan saya? Ya tapi kan konsepnya berpikirnya itu kan kami berbeda. Itulah yang siapa? kami imani. Anda konsep berpikir Anda apakah sama dengan pengajaran Yesus? Tentu tidak kan Pak? Kalau Ya, kalau Anda memang- mengatakan sama berarti Anda harus sama sepemikiran dengan saya, Yesus utusan. Tapi kalau Anda mengatakan, oh sorry, saya sepengetahuan dengan Paulus. Nah, it's okay. Karena Anda boleh baca Roma 14:9, di sanalah kuncinya Bang. Anda pernah baca Roma 14:9 Bang? Pernah baca belum? Kalau enggak saya bacain Pernah. aja. Pernah baca enggak? Ini lagi Kita Bang. bacain ya. Izin ya Bang. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi dia mati dulu, hidup kembali menjadi Tuhan dia. Nah, itu dia karena karena dia sudah meninggalkan hakikatnya sebagai manusia. Iya, berarti kalau Anda percaya Yesus Tuhan artinya itu ajaran Paulus. Belum lagi Bang ya, Kisah 2:36 ya. Saya bacain ya, Kisah 2:36 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi ada dua data, satu di Kisah Para Rasul, Roma 14:9, Yesus ini dijadikan Tuhan. Nah loh, jadi kalau Anda menganggap Yesus itu Tuhan, berarti Tuhan yang Anda sembah adalah Yesus, Tuhan yang dijadikan. Data loh Bang ya, mohon maaf, ini data. Mohon maaf sekali lagi, tolong jangan lawan data. Saya ulang kembali, Roma 14:9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik di atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Kisah 2:36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jelas di sini Bang. Kalau ada menganggap Yesus Tuhan, berarti Tuhan ini ada yang jadikan dia menjadi Tuhan. Nah bukankah di
tempat lain di Keluaran itu, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Tidak boleh ada sembahan-sembahan lain gitu loh. Nah, tapi Paulus ini membuat Tuhan. Nah, saya kasih data lagi yang agak kontradiksi. Di Lukas 2 nomor 11, di sana berkata, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi menurut Lukas, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Tapi menurut Paulus, nanti mati baru hidup kembali, baru menjadi Tuhan. Ini juga sangat kontradiksi, Bang. Makanya saya mengajak Anda lah, bahwa kembalilah, tolong, sekali lagi, tolonglah pakai akal sehat. Tuhankanlah Tuhan yang mengutus Yesus. Anda nggak perlu menjadi Islam dulu deh. Lepaskan dulu doktrin itu, Bang. Serius ini. Saya sangat serius. Saya menghormati Abang. Abang masih punya akal sehat lah. Banyak kok Kristen, masih Kristen dia Unitarian. Unitarian itu, dia tidak menuhankan Yesus. Yesus itu ciptaan. Tapi dia Kristen dia. Gitu loh, Bang. Jadi mohon maaf, saya nggak memaksa Anda. Tapi kalau ingin benar-benar mengikuti ajaran Yesus, tempatkanlah Yesus sebagaimana dia utusan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus di muka bumi, dia bertuhan. Buktinya dia berdoa kepada Tuhan. Kira-kira gitu, Bang. Oke, jadi gini Bang, ya. Dari awal kita sudah membicarakan tentang kepercayaan kami orang Kristen bahwa Tuhan itu berinkarnasi. Itu sebetulnya ya tidak bisa dipungkiri, kami sudah punya darah itu, Bang. Jadi segala sesuatu konsekuensi ya menurut beda pemahaman kita, ya itu kami terima. Jadi kami mengimani bahwa keyakinan dalam hati yang berwujud lewat lisan dan perbuatan itu, bahwa itu adalah ajaran Yesus Tuhan kami, Bang. Gitu. Jadi kami meyakini juga, Bang, itu dia ada di Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah firman. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada. Ini perlu kami pegang, Bang. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang yang maha kuasa. Ya, jadi gitu loh. Jadi kalau seandainya memang secara penilaian teman-teman Muslim bahwasanya, tapi bisa dibilang ini adalah satu doktrin bagi kami gitu. Jadi kami doktrin di Wahyu 1 ayat 8 itu ya, itu sudah melekat. Bahkan sampai saat ini itu melekat dan mendarah daging di dalam tubuh kehidupan kami orang-orang Kristen yang percaya, Bang, gitu. Itu intinya. Kalau Pak Ismail ini berbicara ya silakan saja. Ya. Tapi mohon maaf, saya berbicara berdasarkan apa yang pernah dilakukan Yeshua Masya waktu ada di muka bumi. Berdasarkan data tulisan merah yang ada di Bible. Jadi mohon jangan bantah saya. Sekali lagi Anda membantah saya, data yang saya bawa berarti Anda melawan Yesus. Ya, jadi karena saya sekarang ini di pihak Yesus, Pak. Iya, tahu. Serius. Tahu. Saya di pihak Yesus, apa yang Yesus pernah ajarkan di muka bumi. Salahkah umat Islam seperti itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Anda harus sepakat sama kami di situ loh. Anda harus bersalaman dengan kami. Kamilah umat Islam yang menempatkan Yeshua Masya sebagaimana mestinya. Anda tahu Yahudi, Pak? Anda tahu Yahudi seperti apa? Iya. Yahudi itu tegar tengkuk, Pak. Ya. Dia menolak kehadiran Yesus karena bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Kamilah umat Islam mengembalikan bahwa Yeshua Masya itu utusan Tuhan, wakil Tuhan yang ada di muka bumi. Dia manusia yang mulia, tanpa dosa, terus diberi ilmu, diberi ilham, diberi wahyu untuk mengajarkan Bani Israel agar Bani Israel, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Kata Yesus, aku setuju Yesus itu karena memang Tuhan itu esa. Aku setuju Yesus kau diberi mukjizat. Aku setuju kau Yesus diberi kelebihan daripada manusia pada umumnya, menunjukkan kau adalah utusan Tuhan yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Kata Bapa di surga, sembuhkanlah Lazarus itu yang dari mati bisa menjadi hidup. Karena doamu telah kuterima, ku beri kekuatan kepadamu karena kau adalah utusanku yang ada di muka bumi, wakil aku di muka bumi.
Kau sembuhkanlah orang-orang yang buta itu, Yesus. Kuberi kau kekuatan. Kau adalah utusanku. Karena kau yang kupercaya di muka bumi untuk menyelamatkan Bani Israel. Tapi sayangnya, Pak, sayangnya adalah orang-orang Yahudi yang tegar tengkuk, Kayafas dan penjajah yang ada di zaman Yesus ingin mencelakai dia. Ingin bersekongkol, mereka ingin membunuh Yesus dengan memperalat Yudas, dengan bisikan iblis menunjukkan dia, inilah Yesus yang kau bunuh nanti. Tapi apa yang terjadi, Bang? Sorry, aku batuk. Apa yang terjadi? Datangnya Al-Quran mengatakan bahwa utusan Tuhan Yeshua Al-Masyiah ini disayang oleh Sang Pencipta, diselamatkan, diangkat hidup-hidup, tidak akan pernah disentuh oleh tangan-tangan jahil. Bukankah di dalam ajaran Yahudi mengatakan bahwa tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Kita sepakat semua di sini, Yesus itu tidak bersalah. Setuju semua di sini? Kita semua sepakat Yesus tidak bersalah dalam hal ini. Jadi gini, Bang. Kalau mau sinkronkan dengan ajaran Tuhan, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa orang Yesus tidak bersalah dibunuh? Artinya tidak ada pembunuhan Yesus. Kira-kira gitu loh, Bang, ya. Tolonglah, Bang, berhentilah melawan Yesus. Oke, makasih. Pak De, lanjutin Pak De. Kerja Pak De. Yo, Bang Bless. Bang Bless the Lord. Terima kasih, Bang. Udah sama-sama kita. Besok hari Senin. Jadi Ya, kerja. tapi cobalah kita pikir-pikirkan kata-kata Bang Hendy, Bang. Bukan kata-kata saya, Bang. Pengajaran Sedikit Yesus saya itu, Bang. tambahin ya. Enggak maksud silakan, Pak De. kata-kata kan melalui abang gitu loh. Iya. Saya melihat ajaran Kristen ini kebalik dengan apa yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Seharusnya yang disalib itu Yudas. Sebagai gantinya Yesus orang jujur. Bukan malah Yesus yang dijadikan tebusan untuk orang berdosa. Coba dicek itu Amsal 21 ayat 18 itu. Seharusnya orang fasik, Yudas, yang dijadikan tebusan untuk Yesus. Bukan Yesus yang dijadikan tebusan untuk orang-orang fasik, untuk orang-orang pengkhianat. Tidak seperti itu. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 8, Yesus itu menonton pembalasan terhadap orang fasik. Coba dilihat di dalam Mazmur 91, itu nubuatan untuk Yesus ayat 8. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, nubuatan ini juga dikutip oleh iblis ketika mencobai Yesus di padang gurun. Anda lihat dalam Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 6 juga. Coba dicocokkan, cocok enggak dengan Mazmur 91 ayat 11-12 itu. Ketika iblis meminta Yesus untuk menjatuhkan dirinya. Kalau memang benar kau anak Allah, coba jatuhkan dirimu. Sebab ada tertulis tentang engkau, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, seharusnya Yesus menonton terhadap pembalasan orang-orang fasik. Begitu, Bang. Ya, oke. Jawaban Yesus Ya. apa, Pak? Jawaban Gini, Yesus Pak. apa, Pak? Kak, gini. Coba Bapak teruskan, jawaban Yesus apa, Pak? Jawaban Yesus yang mana? Yang Bapak Jangan mencobai Tuhan Allahmu.
Puji Tuhan, Bapak sendiri mengatakan Iya, Yesus adalah tapi Tuhan. Anda salah Terima kasih, kaprah, Pak. Bos. Anda Terima salah. Itu maksudnya bukan Terima mencobai kasih, Pak. Yesus. Maksudnya iblis, bentar, dengar. Bentar. Maksudnya itu Langsung jangan dengarkan dulu. mencobai bentar lah saya jawab. Anda kan nggak ngerti Bible. Ya. Maksud Yesus itu jangan aduh ini apa sih? Siapa sini berisik? Ini apa sih? Pak Ismail ini dulu. Ya. Ganggu dong, ganggu. Terusin. Tolong di-mute Maksud yang lain. Yesus itu jangan mencobai janji-janji Tuhanmu. Ini jangan mencobai Tuhan Allahmu itu tertulis dalam Ulangan 6 ayat 16. Ya, dilihat konteksnya itu. Apa itu maksudnya di situ tuh? Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa mencobai dia di masa. Nah, ini bukan berarti maksudnya Yesus ini Allah, bukan. Kalau memang Yesus itu Allah, kenapa di ayat 10 Yesus ngomongnya begini? Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kalau memang di situ Yesus Allah, seharusnya bunyinya nyala iblis, sebab engkau harus menyembahku. Betul. Gimana Yesus itu Allah itu sendiri? Sedangkan di Yohanes 20 ayat 17 Yesus ngomong begini, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yesus punya Allah, Bos. Masa Yesus Allah itu sendiri? Mikir dong. Ya, Nah, oke. itu- Oke, Bang. Kita akan Tersenyum, jawab. ntar dulu kalau tersenyum. Ini habis Ismail dulu baru Anda. Ah, Suara Anda Bang, kecil. Ya. Stop dulu ya. Nah, jadi disitulah Pak Bibel, ya, jalan letak kami sebagai orang kepercayaan ke Yesus itu, ya. Jadi kami banyak mengalami dosa-dosa, ya, menurut itu konteks kami Kristen, ya. Banyak mengalami dosa-dosa di waktu perjanjian lama. Jadi justru itulah, ya, kepercayaan kami di perjanjian baru, di mana Yesus Kristus itu diutus adalah sebagai Tuhan, dan Allah itu sendiri berinkarnasi, jadi menjadi satu gitu. Jadi satu contoh itu kan saya bilang di konteks kami orang Kristen, ya memang begitu. Makanya kami mengimani perjanjian baru itu adalah satu keselamatan dan kebenaran bagi kami untuk menjalani kisah-kisah yang diberikan Yesus Kristus kepada kami sebagai penebus dosa manusia yang kekal sampai selama-lamanya, begitu dalam. Nah, itu Yang dari- bisa jadi tebusan itu pengkhianat atau orang benar? Jadi begini, ya. Jadi setiap Coba dijawab dulu. Yang bisa jadi tebusan itu orang benar atau orang penjahat atau orang fasik? Yesus itu, ya, Yesus itu di kayu salib, Bang. Yesus itu di kayu salib demi menggenapi keinginan Allah, Bang. Gitu. Kok nggak dijawab? Atau Anda menganggap Yesus ini pengkhianat, Yesus ini orang fasik, sehingga bisa dijadikan tebusan? Bang, gini, tidak selamanya orang yang benar itu mendapatkan sesuatu yang diinginkan mereka. Satu contoh gini, banyak satu contoh yang kita ambil, ya. Orang yang tidak bersalah juga banyak dipenjarakan. Oke, sekarang tunjukkan satu ayat saja di dalam kitab Anda bahwa orang benar itu dijadikan tebusan untuk orang berdosa. Di mana ada ayat seperti itu? Itu nggak ada. Jadi gini, Anda ada. Kenapa Anda tidak pakai yang ada aja? Yang ada adalah Yang ada adalah orang fasik dijadikan tebusan orang benar. Pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Jangan dibalik-balik. ya, tadi kan saya sudah bilang itu agar terjadi, ya, agar terjadi apa yang dikehendaki Allah itu sendiri, gitu loh. Di mana kehendak Allah bahwa dosa manusia itu ditebus dengan manusia juga, itu di mana?
Justru itu Ayat makalah mana? berinkarnasi guna menebus dosa manusia yang ada di Waduh. dunia bagi percaya keyakinan dan Itu kebenaran imanmu, Kristen. Bang. Itu imanmu, tapi tidak sesuai, tidak alkitabiah, Bang. Iman. Di dalam kitab Anda tidak ada Tuhan ya mengatakan dia akan jadi manusia. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah ngomong kalau dia adalah inkarnasi Tuhan. Ini Anda dapat dari mana ajaran seperti itu? Tuhan inkarnasi jadi manusia. Apakah Tuhan pernah ngomong atau Yesus pernah ngomong? Dari mana ini? Oke, jadi gini. Seandainya ya, oke, ini seandainya kami salah memahami kepercayaan kami dan keyakinan kami di dalam ajaran kasih oleh Yesus Kristus bagi kami. Jadi menurut Bang Bimbel ya, apakah kami layak akan masuk ke kerajaan sorga atau tidak? Tidak. Oh tidak. Wah, ini Tidak, ya. ini saya kasih ayatnya. Ya, Saya silakan. Sugi Kristologi itu nggak pernah ngomong kalau nggak pakai data. Ya, Nggak ya. pernah, harus pakai data. Oke. Ya. Yesus berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Orang-orang yang sudah terlanjur menahankan Yesus dengan berharap masuk surga, ini bertanya-tanya kepada Yesus, oh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku hai para pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Baca baik-baik. Oke. Neraka Anda, Bang. Oke, gini. Jadi Anda mengakui Yesus Kristus itu adalah sebagai utusan ya, Bang? Yesus Wah mengaku iya. dirinya, Bang. Ya, oke. Jadi seandainya Berdasarkan pengakuan Yesus, Bang, tentunya, ya, Bang. jadi gini. Jadi seandainya kalau kami juga mengakui Yesus Kristus itu adalah sebagai utusan, apakah kami masuk surga? Belum tentu. Oke. Gini. Ya, Gini, satu pertanyaan gini. lagi, Bang Bimbel. Ya, oke, saya jawab dulu. Oke. Saya jawab. Ya, ya. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 muridnya dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Domba yang hilang ini jangan dipahami orang-orang Kristen, nggak masuk. Ya, jadi gini. Kalau Bentar yang sedikit, namanya Bang. domba- Saya Ya, selesaikan terus. dulu, Bang. Biar Oke, biar siap. gamblang, Bang. Jadi domba yang hilang ini maksudnya adalah dari 12 suku Israel. Kenapa begitu? Karena pada masa Yesus, bangsa Israel itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Sejak kapan? Sejak zaman Asyur. Israel dihancurkan oleh Raja Asyur. Ya, sehingga bangsa Israel itu terpecah menjadi dua bagian, Israel Utara dan Selatan. Anda baca di dalam kitab Yesaya 7 ayat 21. Pada hari ini, dengan pisau cukur yang dipinjamnya dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan memangkas rambut dan bulu paha. Bahkan pisau cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Itu jangan dipahami Tuhan pinjam pisau cukur ya. Bukan, maksudnya Tuhan akan menghancurkan bangsa Israel melalui bangsa Asyur, Raja Asyur. Nah, sejak saat itu bangsa Israel itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Sehingga pesannya Yesus melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Jadi Yesus tidak pernah ya mengatakan dia diutus untuk seluruh bangsa, tidak ada. Kalaupun ada ayat, seharusnya ada ayat yang menghapus ayat pertama. Kalau dalam Islam disebut mansuk. Ini ayat pertama ini harus dimansukkan, dibatalkan. Ya, kenapa begitu? Karena Yesus datang ke dunia bukan atas inisiatif dia sendiri. Yohanes 5 ayat 31. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kalau Yesus mau mengalihkan penginjilannya ke seluruh bangsa, harus ada delegasi yang kedua, perintah yang kedua dari Bapaknya, tapi tidak ada.
Oke. Jadi Yesus hanya untuk Israel saja. Oke, ya. Abang tadi mengatakan domba yang hilang. Itu domba yang hilang adalah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-murid dia. Itu tercantum dalam kisah ini. Itu di Matius 18 ayat 12 14 mengatakan, dan di Lukas 15 ayat 1 sampai 7, ya. Jadi, Coba dibaca. Kenapa Yesus mengatakan domba yang hilang? Dibaca Bang, supaya netizen tahu, dibaca kayak saya, ayatnya ini baca. Biar Oke. paham orang. Ya, siap. Itu ada di Matius 18 ayat 12 sampai 14 ya, Bang. Bentar ya. Jadi itu perumpamaan bagi Yesus Kristus gitu loh. Enggak, Matius berapa? Matius 18 berapa? Matius 18 ayat 12. Hmm. Coba buka dulu Bang, aku bimbelku susah bukanya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bagaimana ini bisa Anda artikan ke Gini, orang jadi Kristen? Intinya gini loh, Yesus itu mengatakan intinya ya, lebih berharga orang yang percaya satu orang daripada orang yang tidak percaya kepada Allah beribu-ribu orang. Itu loh. Itu intinya di situ. Jadi lebih berharga seseorang yang beriman, yang memang betul-betul mempercayai Allah itu sebagai keselamatan, daripada orang yang tidak beriman. 5.000 orang tidak ada artinya. Itu perumpamaan dombanya. Itu aja Bang. Baik. Yesus tidak pernah menyebut orang di luar bangsanya itu adalah domba. Bahkan ada orang perempuan dari Kanaan yang menyebut Yesus Tuhan, itu masih disamakan dengan guguk. Yohanes 15 ayat 22 sampai ayat 27 Anda baca. Ada orang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Dia sangat menderita. Dia minta tolong kepada Yesus. Ya, tapi Yesus tidak peduli. Apa kata murid? Guru, usirlah perempuan itu. Ia terus mengikuti kita sambil teriak-teriak. Apa jawab Yesus? Aku diutus membawa ayat ini karena ini menyatakan bahwa Tuhan itu memang mengampuni seluruh dunia, Pak. Terima kasih, Pak. Bentar. Ya, bentar. Oke. Jadi di situ Yesus ngomong apa? Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Matius 15 ayat 24. Ya, tapi perempuan itu terus, oh Tuhan, anak Daud, sambil sujud. Tolonglah aku, anakku kerasukan setan. Ia sangat menderita. Apa kata Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Hai ibu, karena imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Kemudian anak perempuan itu sembuh. Ya, Haleluya, jadi Pak. ini yang saya ingin saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Bentar bang. Haleluya. Bentar. Jadi yang ingin saya sampaikan, walaupun perempuan itu nyebut Yesus Tuhan, tetap disamakan dengan anjing. Artinya Yesus tidak pernah menyebut orang di luar bangsanya domba. Di mana ayatnya Yesus menyebut orang di luar bangsanya domba? Tidak ada. Itu kiasan. Ayat itu jangan dipahami Yesus sedang mengajarkan sesuatu, tidak. Konteksnya ayat itu Yesus menolong. Misalnya orang Yahudi, Pak. Betul, Anak itu betul. orang Yahudi. Makanya Betul, betul. Tidak Tetapi layak perempuan roti itu makan. bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Anak-anak orang Yahudi, anjing orang di luar Yahudi. Betul.